Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Ya, saya harap baik-baik saja ya. Nah, kami di sini sebagai pembuka diskusi atau kelompok awal dari materi perbandingan pendidikan Islam. Nah, kami di sini dari kelompok 1 yang terdirikan dari atas Mas Abdul Malik dan saya Mas Ahmad Midan Madafikia dan ada Mbak Ukti juga. Nah, kami di sini akan menyampaikan materi mengenai landasan historis pendidikan. Nah, apa sih landasan historis pendidikan itu? Landasan historis pendidikan itu merupakan latar belakang pendidikan Indonesia itu seperti apa? Seperti apa sih time time skip pendidikan Indonesia itu dikelola pada zaman-zaman dahulu, dari zaman purba, zaman manusia purba sampai zaman kerajaan Hindu-Buddha, kerajaan Islam, terus sampai kini atau sampai zaman setelah pasca kemerdekaan. Nah, kita langsung saja ke materi ya. Kita mulai pada zaman purba. Nah, pendidikan pada zaman purba ini dikatakan pada zaman Paleolitikum dan Neolitikum. Nah, pendidikan pada masa ini sangat tergantung pada kebudayaan atau sangat dilatar belakangi kebudayaan. Nah, hal ini dibuktikan dengan apa? Karena pada Indonesia sendiri merupakan negara kepulauan. Nah, oleh karena itu kebudayaan rakyat pada masa itu atau manusia pada masa itu berbentuk maritim. Oleh karena itu, pendidikan pada zaman itu tentunya non formal atau pendidikan masih bersifat secara kekeluargaan. Nah, kekeluargaan maksudnya apa? Kekeluargaan di sini yang berperan sebagai guru atau berperan yang menyampaikan membentuk pendidikan di situ sendiri adalah orang tua. Nah, bisa juga orang tua atau orang dewasa. Orang dewasa di sini orang yang memiliki keahlian lebih. Contohnya pada masa itu kan yang pasti adalah berburu, meramu, membuat gerabah. Yang pasti adalah mengenai mencari nafkah. Nah, kurikulumnya seperti apa? Kurikulumnya pendidikan tentang mencari nafkah yang seperti saya sebutkan tadi ya, berupa pengetahuan, sikap, nilai kepercayaan, melalui upacara keagamaan dan melangkah menyembah nenek moyang ya. Seperti yang kita ketahui, kepercayaan masyarakat pada masa itu adalah animisme dan dinamisme. Nah, kita lanjut pada slide selanjutnya. Pada zaman kerajaan Hindu-Buddha. Nah, pada zaman ini pendidikan mulai terciptanya struktur sosial atau bisa dikatakan stratifikasi sosial. Nah, seperti apa bentuknya? Seperti yang kita ketahui dalam ajaran agama Hindu terdapat kasta-kasta, ada kasta Brahmana, Ksatria, Waisya, bahkan sampai Paria jika di Indonesia ya. Itu pun mengikuti seperti apa yang ada di India. Nah, karakteristik pendidikannya bersifat birokratis. Maksudnya apa? Nah, artinya masih terbatas hanya untuk minoritas yaitu anak-anak kasta Brahmana dan Ksatria, belum menjangkau masyarakat mayoritas seperti pada kasta Waisya dan Shudra, apalagi anak kasta Paria. Nah, jadi pada zaman kerajaan Hindu-Buddha ini pendidikannya masih bersifat birokratis atau masih memihak kepada para anak-anak para bangsawan atau para anak Brahmana yang kastanya lebih tinggi, tidak untuk anak-anak yang berkasta rendah seperti Paria. Nah, pendidikan ini diselenggarakan dalam lembaga pendidikan disebut dengan paguron atau pesantren. Nah, pendidiknya di sini adalah para Brahmana dan empu. Sebenarnya pendidiknya itu adalah yang paling pokok adalah Brahmana. Namun setelah berjalannya waktu, empu pun bisa melanjutkan atau bisa menggantikan Brahmana sebagai pendidik. Nah, kurikulum pendidikan pada masa itu meliputi agama, bahasa Sanskerta, termasuk dalam memenuliskan huruf Pallawa, kesusastraan, keterampilan memahat atau membaca candi dan bela diri. Dan sistem dalam kegiatan pembelajarannya adalah sistem guru kala yang berarti siswa atau peserta didik harus tinggal bersama guru, murid mengabdi kepada guru sekaligus belajar kepada guru. Nah, simpelnya sistem pembelajarannya pada masa itu adalah guru kala adalah bisa kita artikan kalau di agama Islam itu merupakan sistem pesantren ya. Nah, lanjut pada masa kerajaan Islam. Nah, pada masa kerajaan Islam, pendidikan sudah bersifat demokratis atau tidak mengenal lagi yang namanya stratifikasi sosial. Jadi, setiap orang itu berhak mengikuti pendidikan. Pendidikan ini dikelola oleh ulama, ustadz, atau guru. Nah,
Apa kurikulumnya? Kurikulumnya berisikan mengenai tauhid, pendidikan keimanan, ilmu Al-Quran, hadis, fikih, bahasa Arab, dan termasuk menulis Arab. Tentunya menulis Arab untuk memperdalam agama Islam. Nah, tentunya sifat pendidikan pada masa kerajaan Islam itu bersifat non-formal. Jadi, perubahan pendidikan dari masa kerajaan Hindu-Buddha ke kerajaan Islam itu sangat berbeda. Di mana pada kerajaan Hindu-Buddha, seperti yang kita ketahui, pendidikan hanya dikhususkan untuk raja atau pada anak-anak kaum Brahmana dan kesatria. Sedangkan pada kerajaan Islam atau semenjak Islam masuk, pendidikan itu bisa digunakan atau bisa diperoleh untuk semua orang, semua golongan, tidak mengenal yang namanya kasta. Nah, tujuan pendidikannya adalah pada mengarahkan agar manusia bertakwa kepada Allah agar mencapai keselamatan dunia akhirat dengan iman, ilmu, dan amal. Dan tentunya untuk menyebarkan agama Islam lebih luas lagi. Ya. Nah, pada Portugis dan Spanyol, pada zaman Portugis dan Spanyol, pokok dari pendidikan pada masa ini adalah menyebarkan agama, yang tentunya agama pada masa itu adalah agama Katolik. Sehingga ini menyebabkan banyak dari bangsa Portugis dan Spanyol mendirikan sekolah-sekolah di wilayah masyarakat yang bermayoritas agama Katolik. Nah, kurikulum pendidikannya adalah berisi pendidikan agama Katolik ditambah pelajaran baca, menulis, dan berhitung. Tentunya ini merupakan salah satu bentuk penyebaran agama Katolik, sehingga kurikulum utamanya adalah pendidikan agama Katolik ditambah dengan membaca, menulis, dan berhitung. Nah, kita lanjut pada zaman pengaruh Belanda. Di sini akan dibagi menjadi 3. Pertama adalah pendidikan pada masa VOC. Nah, pendidikan pada masa VOC ini sangat dipengaruhi oleh yang namanya politik etis. Nah, lalu berkarakteristik tujuan pendidikannya yaitu adalah untuk menciptakan tenaga kerja murah, hegemoni penjajah untuk menyebarluaskan dan memperkuat kebudayaan Barat dan juga misi Kristen Protestan. Nah, maksudnya jadi inti pokok dari sekolah yang dilaksanakan oleh VOC adalah untuk mendapatkan atau memperoleh tenaga kerja dengan biaya yang murah dan dengan skill yang sudah dilatih oleh orang-orang Belanda pada masa itu. Nah, pendidikan di sini dibagi menjadi pendidikan rendah, pendidikan menengah, pendidikan kejuruan, dan pendidikan tinggi. Guru-gurunya adalah orang Belanda dan kemudian diganti oleh anak-anak para kepala pemerintah yang sudah mendapatkan pendidikan di negeri Belanda. Dan murid-muridnya adalah murid-muridnya adalah di sini yang berperan menjadi murid-murid adalah tentunya adalah orang-orang pribumi yang bekerja kepada Belanda dan orang-orang pribumi juga yang beragama Kristen Protestan. Nah, itu bisa masuk kepada sekolah-sekolah yang didirikan pada zaman VOC ini. Yang kedua adalah pendidikan pada masa penjajahan kolonial Belanda. Di sini yang pertama adalah pada masa Gubernur Jenderal 5 Herman Willem Dendels yang memberikan peluang pada pendidikan bagi rakyat jelata, tapi kebijakannya tidak terrealisir. Nah, yang kedua, kepemimpinan Raffles pada tahun 1811 menjadikan pendidikan bagi rakyat jelata tidak terrealisir ya, meskipun ada semakin bergantian pemimpin bukannya semakin baik, malah terjadinya tidak realisasian pendidikan ya. Nah, yang ketiga adalah dikeluarkannya pendidikan pengajaran yang dapat menjadi pedoman dasar pendidikan sekolah pada tahun 1816. Tetapi pengaturan pemerintah yang dikeluarkan pada tahun 1818 tidak menyangkut sama sekali mengenai perluasan pendidikan. Peraturan pemerintah hanya diperuntukkan kepada orang Belanda, timur asing, orang kaya, dan golongan pribumi penganut Protestan. Yang keempat, pada tahun 1848 dicanangkannya pendidikan bagi kalangan bumi putra, namun perancangan ini tidak direalisasikan karena minimnya jumlah guru pengajar dan mengenai bahasa pengantarnya pada tahun 1849. 1852 didirikan 20 sekolah setiap karesidenan di Indonesia. Namun, sekolah ini hanya diperuntukkan untuk kaum bangsawan atau priayi dan anak yang orang tuanya bekerja di Belanda. Yang kelima adalah pada 1863 dan 1864 pemerintah Belanda mengeluarkan kebijakan. Nah, kebijakan apa itu? Kebijakan memberikan peluang bekerja bagi kepada penduduk pribumi dan rakyat jelata untuk menjadi pegawai rendahan dan pegawai menengah di kantor-kantor apabila syarat yakni lulus dari uji calon pegawai. Hal ini menimbulkan ikut terjadinya pengeluasan dalam pendidikan. Nah, yang keenam adalah pada 1893 dikeluarkannya kebijakan diferensiasi, yaitu sekolah untuk kalangan pribumi putra, sekolah kelas 1 untuk golongan orang-orang Belanda, priayi dan orang kaya, dan golongan kelas 2 untuk golongan rakyat jelata. Yang
Yang ketujuh, diberlakukannya politik etis oleh Gubernur Jenderal Van Hoots pada tahun 1907. Terjadi Bumi Putra dengan isi yaitu pertama mendirikan sekolah desa yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dan menjadi tanggung jawab desa. Nah, kedua, membangun sifat khas Belanda pada sekolah kelas 1. Dirubahnya Holland Indisch School lama pendidikan 6 tahun dan bahasa pengantar bahasa Belanda, dan sekolah tahap kedua bernama bernama demikian atau disebut dengan Vervolg School atau sekolah sambungan yang merupakan kelanjutan dari sekolah desa. Nah, tapi banyak sekali sekolah-sekolah yang didirikan oleh Belanda pada masa itu. Di antaranya adalah VHO, Verbodense Hegere Ordewich, AMS Algemene Middelbare Handelschool, MTS Middelbare Technisch School, Quick School, GoPlo atau Government Opleiding School Onderwijers. Nah, itu sekolah-sekolah yang didirikan oleh Belanda. Nah, kita masuk pada pendidikan Islam pada zaman Belanda. Terdiri dari ada Jamiat Khair, ada Taman Siswa, ada Indonesia Netherlands School atau INS. Nah, dari tiga ini, Jamiat Al-Khair didirikan oleh konvergensi organisasi. Ini membangun pendidikan ala bercorak Islam. Nah, di sini Jamiat Al-Khair ini didirikan oleh organisasi. Yang kedua adalah Taman Siswa yang seperti kita ketahui Taman Siswa didirikan oleh Ki Hajar Dewantara. Nah, di sini yang ketiga adalah Indonesian Netherlands School atau INS. Di sini didirikan oleh Muhammad Syafi'i di Sumatera Barat pada tahun 1926. Yang keempat adalah Muhammadiyah. Yang kelima ada Nahdlatul Ulama atau NU. Dan yang keenam adalah Persatuan Islam atau Persis. Nah, kita lanjut pada pendidikan kaum pergerakan kebangsaan, pergerakan nasional sebagai sarana berjuang kemerdekaan dan menyelenggarakan pendidikan nasional. Di sini yang pertama ada RA Kartini dan RD Dewi Sartika. Dan ada Rohana Kudus. Ini merupakan pergerakan-pergerakan kaum perempuan. Ya, yang seperti kita ketahui. Yang kedua adalah Budi Utomo. Yang ketiga ada Muhammadiyah. Yang keempat ada Perkumpulan Putri Mardika. Yang keenam ada Trikoro Darmo. Dan yang ketujuh ada Perguruan Taman Siswa. Dan yang terakhir ada Kasatrian Institut. Dan ada Nahdlatul Ulama. Dan ada lagi INS Kayu Taman. Nah, itu tadi merupakan pendidikan oleh kaum pergerakan kebangsaan. Ya. Nah, selanjutnya pendidikan pada masa kependudukan Jepang. Pendidikan masa kependudukan Jepang ini sangat dilatar belakangi dengan yang namanya pendidikan militer. Hal ini bukan dengan maksud lain. Nah, maksudnya untuk apa? Jepang mendirikan pendidikan di Indonesia itu bukan lain adalah untuk memenangkan perang Asia Timur Raya atau menjadikan suplai tenaga atau menjadikan rakyat Indonesia sebagai tentara dari Jepang pada masa itu. Nah, bentuk-bentuk pendidikannya pada masa itu diantaranya sebagai berikut. Ada mengumpulkan batu dan pasir untuk kepentingan perang. Ada membersihkan bengkel-bengkel dan asrama militer. Ada menanam ubi-ubian dan sayur-sayuran pekarangan sekolah untuk membersihkan bahan makanan. Setiap pagi wajib mengucapkan sumpah setia kepada Kaisar Jepang, lalu dilatih kemiliteran. Yang kelima adalah menanam pohon jarak untuk bahan pelumas tank-tank yang akan digunakan untuk perang. Di sini salah satu bentuk pendidikan pada masa Jepang yang berbasis militer ada peta atau pembela tanah air. Tujuannya, seperti yang saya katakan di awal tadi, adalah untuk memenangkan perang Asia Timur Raya. Nah, pendidikan Islam periode setelah Indonesia merdeka. Model pendidikan pada masa ini, model pendidikannya adalah dualistis atau satu sistem pendidikan dan pengajaran sekolah umum yang sekuler, tidak mengenal ajaran agama yang merupakan warisan dari pemerintah kolonial Belanda. Atau bisa kita katakan dengan sekolah umum, sekolah negeri ya. Nah, pendidikan dan pengajaran Islam bercorak isolatif, tradisional maupun yang bercorak sintetis dengan berbagai variasi pola pendidikannya. Nah, dalam rencana ini yang sudah dikembangkan oleh Ki Hajar Dewantara dan teman-temannya, yang bisa kawan-kawan baca nanti di makalah ya. Dalam rencana pokok pendidikan pengajarannya dan kebudayaan tersebut dirumuskan antara lain yang pertama dengan Undang-Undang Kewajiban Belajar atau peraturan lain jika keadaan di suatu daerah memaksanya, pemerintah memelihara pendidikan kecerdasan akal budi untuk segenap rakyat dan cukup sebaiknya seperti ditetapkan dalam Undang-Undang 1945. Nah, yang kedua, dalam garis-garis adab peri kemanusiaan seperti terkandung dalam segala pengajaran agama, maka pendidikan dan pengajaran nasional bersendi agama dan kebudayaan bangsa serta menuju ke arah keselamatan dan kebahagiaan masyarakat. Nah, mungkin itu saja mengenai apa yang saya sampaikan mengenai landasan historis pendidikan Indonesia.
Nah, perlu kalian teman-teman ketahui bahwa pendidikan di Indonesia ini hingga sekarang, hingga kurikulum yang kita laksanakan atau kita sekarang ini sudah belajar merancang yang namanya RPP, silabus, prota, promes. Nah, itu bukan bukan seperti yang saya katakan di awal, bukan sajek sanyet kalau kata orang Jawa itu jadi RPP itu kayak seperti ini, silabus itu seperti ini. Tapi sudah belajar dari pengalaman-pengalaman pendidikan-pendidikan dari zaman dahulu nenek moyang kita hingga zaman sekarang ini terus memperbaiki yang namanya sistem pendidikan. Nah, tapi bukan bukan hal yang dipungkiri jika pendidikan di Indonesia ini masih mengalami yang namanya ketidaksesuaian dengan pola pikir masyarakat kita, karena setiap manusia itu memiliki pola pikirnya tersendiri dan pendidikan dirancang untuk mengelompokkan atau menyatukan pola pikir manusia-manusia itu untuk menjadi satu untuk membangun negara Indonesia ini. Sekian dari kami. Wabillahi taufik walhidayah waridho walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.